Halo teman-teman pelajar, pada video ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 SD. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik kelas 5 SD diharapkan mampu mengklasifikasikan fungsi-fungsi organ sistem pencernaan manusia dengan tepat. Dengan jabaran materi sebagai berikut. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari mulut hingga anus. Berikut adalah organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut memiliki berbagai fungsi, yaitu membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim ptyalin. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan inilah yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke dalam lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung atau HCl, enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan esofagus atau kerongkongan, terdapat sphincter esofagus yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus atau tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari, terdapat sphincter pylori. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim lipase, enzim erepsin, enzim disakrase, dan enzim tripsin. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali gliserol dan asam lemak diangkut melalui vena porta menuju ke hati. Sedangkan gliserol dan asam lemak diangkat melalui pembuluh limfa. Terdapat 3 bagian penting dalam usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses membusukkan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, kolon ascendens, kolon naik, kolon transversum, kolon datar, kolon descendens, kolon turun, rektum, tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus, dan berakhir pada anus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah teman-teman, telah usai pembahasan materi kita pada video ini. Semoga bermanfaat ya.